Bupati Bovendigul, Hengki Yaluo, secara resmi membuka kegiatan TNI Manunggal membangun desa ke-126 Kodim 1711 Bovendigul tahun anggaran 2025 di Kampung Waropko, Distrik Waropko. SMK Negeri 1 Bovendigul melaksanakan tahun pertama simulasi dan tes kompetensi akademik bagi siswa dan siswi kelas 12. Halo, selamat pagi Bapak Mama Baskong semua. Jumpa lagi bersama saya Toron Waibro dalam tayangan Info Digul. Edisi hari ini Sabtu 11 Oktober 2025. Selain dua topik berita tadi, sejumlah berita akan kami sajikan untuk Anda. Inilah Info Digul selengkapnya. Bapak Mama, kita ke berita pertama. Bupati Bovendigul, Hengki Yaluo, secara resmi membuka kegiatan TNI Manunggal membangun desa ke-126 Kodim 1711 Bovendigul tahun anggaran 2025 di Kampung Waropko, Distrik Waropko. Kegiatan ini menjadi wujud nyata sinergi antar pemerintah daerah dan TNI dalam mempercepat pembangunan di wilayah pedalaman, serta program ini juga menjadi momentum memperkuat kemanunggalan TNI dan rakyat dalam membangun desa menuju kesejahteraan. Dalam sambutannya, Bupati Bovendigul, Hengki Yaluo, mengatakan program TMMD merupakan wujud sinergi antara TNI, pemerintah, dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada tahun ini, kegiatan TMMD difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang akan mendukung peningkatan akses dan koneksivitas antar wilayah. Di samping itu, akan ada berbagai fisik dan non-fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kampung Waropko, Distrik Waropko. Program TMMD merupakan wujud sinergitas antara TNI, pemerintah dan masyarakat dalam melaksanakan pembangunan, baik fisik maupun non-fisik, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di pinggiran RIPNJ yang ada di Kabupaten Bovendigul, lebih khusus Distrik Waropko. Pada tahun ini, kegiatan TMMD difokuskan pada pembangunan infrastruktur yang akan mendukung peningkatan akses dan konektivitas antar wilayah. Di samping itu, akan ada berbagai kegiatan fisik dan non-fisik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Kampung Waropko, Distrik Waropko. Bupati juga mengungkapkan bahwa pemerintah daerah menyambut baik dan mengapresiasi pelaksanaan TMMD ke-126 ini, karena di balik setiap program yang sukses, selalu ada kerja keras dan komitmen bersama. Oleh karena itu, mari kita terus semangat gotong royong, karena hanya dengan kerjasama yang solid antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat, pembangunan di daerah ini dapat berjalan dengan baik. Dengan dibukanya TMMD ke-126, diharapkan sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat terus terjalin erat untuk mewujudkan pembangunan yang berkeadilan dan merata hingga ke pelosok Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Letnan Kolonel Infantri Andri Christian selaku Dandim 1711 Bovendigul menyatakan kesiapan jajarannya untuk melaksanakan TNI Manunggal membangun desa ke-126 tahun anggaran 2025 di Kampung Waropko, Distrik Waropko. Kodim 1711 Bovendigul bersiap melaksanakan TNI Manunggal membangun desa ke-126 tahun anggaran 2025. Program yang digelar atas perintah Komando Atasan ini akan berfokus pada peningkatan jalan sepanjang 740 meter untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan RI-PNJ. Dalam laporan kesiapannya, Dandim 1711 Bovendigul, Letkol Infantri Andri Christian selaku dan Satgas TMMD mengatakan, perencanaan TMMD ke-126 ini memiliki dasar hukum, yakni Surat Telegram Pangdam 17 Cendrawasih selaku Perintah Komando Operasi PKO TMMD nomor ST-2123-2022 tanggal 4 September 2024 dan Surat Telegram dan Rem 174 ATW selaku Perintah Komando Pelaksana PKP TMMD nomor ST-849-2024 tanggal 10 September 2024. Selain itu, persiapan ini juga didasarkan pada perencanaan kegiatan Kodim 1711 Bovendigul di wilayah Kabupaten Bovendigul, serta pertimbangan matang dari Komando dan Staf Kodim 1711 Bovendigul. Dasar, Surat Telegram Pangdam 24 Mandala Tripura selaku PKO TMMD nomor ST
2123 tahun 2025 tanggal 4 September 2025 tentang perintah merencanakan dan menyiapkan pelaksanaan kegiatan TMMD tahun anggaran 2025. B. Surat telegram dan rem 74 Menteri Menunggal selaku PKP TMMD nomor ST 849 2025 tanggal 20 Desember 2005 tentang perintah agar menyusun dan merencanakan sasaran program terpadu TMMD terpadu 126 tahun 2005. C. Rencana kegiatan pelaksanaan TMMD tahun 2005 Kodim 17 dan Bukit di wilayah Kabupaten Bukit. Dandim juga mengungkapkan dengan tema yang diusung dalam TMMD ke-126 ini adalah dengan semangat TMMD mewujudkan pemerataan pembangunan dan ketahanan nasional di wilayah. Program TMMD ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perkampungan pedalaman, khususnya di daerah perbatasan RI PNJ, melalui peningkatan jalan 740 meter. Dengan dimulainya persiapan ini, diharapkan pelaksanaan TMMD ke-126 di Kabupaten Bovendigul pada tahun 2025 nanti dapat berjalan lancar dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan, membawa dampak positif yang berkelanjutan bagi masyarakat di ujung timur Indonesia. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak-bapak saudara semua, jangan kemana-mana, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Aku menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat.
Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545. Terima kasih Bapak Mama, kita ke info selanjutnya. Kampung Waropko, Distrik Waropko, Kabupaten Bovendigul menjadi lokasi pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa ke-126. Program yang dijadwalkan berlangsung 30 hari dari 8 Oktober hingga 6 November 2025 ini bukan hanya memiliki sasaran fisik tetapi juga non-fisik. Pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa TMMD ke-126 tahun anggaran 2025 di Kampung Waropko, Distrik Waropko, Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini yang mengusung semangat gotong royong akan berlangsung selama 30 hari dari 8 Oktober hingga 6 November 2025. Dalam laporan kesiapannya, Dandim 1711 Bovendigul, Letkol Infantri Andri Kristian mengatakan pelaksanaan TMMD telah melalui tahap persiapan pra-TMMD sejak minggu ke-2 Oktober. Tahap pelaksanaan fisik dan non-fisik dimulai pada 8 Oktober dan berakhir pada 6 November 2025. Dengan melibatkan 150 personel gabungan, terdiri dari 113 orang TNI, 20 orang Polri, dan 17 aparat Pemda yang akan bekerja sama dengan masyarakat setempat. 5. Pelaksanaan waktu pra-TMMD minggu 2 Oktober sampai dengan minggu 2 November 2025. 2. Pelaksanaan TMMD dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober sampai dengan 6 November 2025 selama 30 hari. 4. Kampung Waropko, Distrik Waropko, Kabupaten Bovendigul. 6. Personil aparat TNI 117 orang, aparat Polri 20 orang, aparat Pemda 17 orang, dengan jumlah 150 orang ditambah masyarakat kampung sebanyak 10 orang yang digunakan secara bergantian. Dandim juga menambahkan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan TMMD ke-126 ini menggunakan dukungan dana dari Pemda Kabupaten Bovendigul sebesar Rp1.860 juta. Program TMMD ke-126 ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi percepatan pembangunan di wilayah terdepan, khususnya di Kampung Waropko, Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak-Bapak Basolong semua, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan pelaksanaan TNI Manunggal membangun desa ke-126, Kodim 1711 Bovendigul tahun anggaran 2025. Hal ini diungkapkan pada kegiatan pembukaan TMMD yang dilaksanakan di Kampung Waropko, Distrik Waropko, karena TMMD merupakan wujud kemanunggalan TNI untuk rakyat. Dalam sambutannya, Bupati Bovendigul Hengki Yaluo berharap agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Dan ia mengajak seluruh elemen untuk bersama-sama mendukung dan mensukseskan TMMD ke-126 ini sebagai bentuk pengabdian kepada bangsa dan negara. Dan untuk seluruh pihak yang telah terlibat dalam kegiatan TMMD ke-126 ini, Hengki juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kerjasama ini terus terjalin dengan baik dan hasilnya dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di Kampung Waropko, Distrik Waropko. Atas nama pemerintah daerah, saya berharap agar kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar, sukses, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Distrik Waropko dan distrik-distrik lain di wilayah ini. Mari kita bersama-sama mendukung dan sukseskan TMMD ke-126 di bawah kepemimpinan Dandim baru. Pikiran-pikiran baik yang dibangun oleh TNI ini, mari kami masyarakat, guru, kesehatan, kami yang ada di wilayah dukung program ini. Sehingga nanti Bupati baru besok ada program lagi di distrik mana, di kampung mana. Kita jaga untuk kelancaran akses pembangunan di area itu, terutama di daerah perbatasan. Pada kesempatan tersebut juga Bupati mengungkapkan bahwa pemerintah daerah bersama segenap masyarakat Kabupaten Bovendigul juga turut mengucapkan selamat memperingati Hari Ulang Tahun Tentara Nasional Indonesia yang ke-80 pada tanggal 5 Oktober lalu. Semoga TNI semakin profesional, modern, dan tetap setia menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan selalu menjadi kebanggaan rakyat dan semakin kuat dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan semangat gotong royong dan dukungan semua elemen,
TMMD ke-126 diharapkan bukan hanya sekedar program pembangunan fisik, tetapi juga menjadi penggerak semangat persatuan dalam membangun Bovendigul yang lebih maju. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama Basolong semua, sebanyak 150 personel gabungan dari TNI Polri dan pemerintah daerah ditambah puluhan masyarakat akan diterjunkan dalam program TNI Manunggal Membangun Desa ke-126 tahun anggaran 2025 di Bovendigul. Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-126 tahun anggaran 2025 di Kampung Warobko, Distrik Warobko, Kabupaten Bovendigul. Kegiatan ini yang mengusung semangat gotong royong akan berlangsung selama 30 hari dari 8 Oktober hingga 6 November 2025. Dalam laporan kesiapannya, Dandim 1711 Bovendigul, Letkol Infantri Andri Kristian mengatakan pelaksanaan TMMD telah melalui tahap persiapan pra-TMMD sejak minggu ke-2 Oktober. Tahap pelaksanaan fisik dan non-fisik dimulai pada 8 Oktober dan berakhir pada 6 November 2025 dengan melibatkan 150 personel gabungan, terdiri dari 113 orang TNI, 20 orang Polri, dan 17 aparat Pemda yang akan bekerja sama dengan masyarakat setempat. 5. Pelaksanaan waktu pra-TMMD minggu 2 Oktober sampai dengan minggu 2 November 2025. 2. Pelaksanaan TMMD dilaksanakan pada tanggal 8 Oktober sampai dengan 6 November 2025 selama 30 hari. 4. Kampung Warobko, Distrik Warobko, Kabupaten Bovendigul. 6. Personil aparat TNI 117 orang, aparat Polri 20 orang, aparat Pemda 17 orang, dengan jumlah 150 orang ditambah masyarakat kampung sebanyak 10 orang dilaksanakan secara bergantian. Dandim juga menambahkan anggaran yang digunakan untuk pelaksanaan TMMD ke-126 ini menggunakan dukungan dana dari Pemda Kabupaten Bovendigul sebesar Rp1.860 juta. Program TMMD ke-126 ini diharapkan dapat memberikan dampak nyata bagi percepatan pembangunan di wilayah terdepan, khususnya di Kampung Warobko, Kabupaten Bovendigul. Tim Liputan Digul TV melaporkan. Bapak Mama Basolong semua, Info Digul akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Jualan di era digital, enggak perlu keliling. Sekarang dari HP kita bisa langsung shopping. Manfaatkanlah sosmed untuk personal branding. Merekam keahlian lalu aku coba posting. Lakukan pembayaran, tinggal di-scan aja. Dengan teknologi semuanya jadi lebih mudah. Aku bisa bekerja walaupun dari rumah. Bisa pesan makan tanpa harus ke tempatnya. Inovasi digital, mari dimanfaatkan demi kemajuan dan untuk pertumbuhan. Inovasi digital menjadi solusi sebagai langkah awal kemajuan negeri. Inovasi digital membuat kita merdeka. Ada yang merdeka belajar, merdeka berjualan, merdeka mengejar mimpi, merdeka pembayaran, pokoknya merdeka di berbagai sektor. Era digital sangat bermanfaat dan jadi peluang baru. Makanya, kami terus meningkatkan skill-skill digital lewat DTS. Namun di tengah perkembangannya, penipuan merajalela. Hati-hati dan tetap bijaklah. Berdigital tetap beretika. Emang gak takut hidup dan masa depan hancur karena judi online? Sistem judi online sengaja membuatmu rugi berkali-kali. Kamu semakin penasaran sampai kecanduan. Dampak judi online sangat fatal loh. Keluarga hancur, tabungan hangus, pekerjaan hilang, hingga terlilit utang. Judi online perlu dicegah dengan bangun kebiasaan positif. Hindari iklan judi online, jangan kunjungi situs judi online. Isi waktu dengan olahraga, jangan tergoda rayuan yang menjanjikan keuntungan cepat. Bagaimana cara lepas dari judi online? Minta pertolongan orang terdekat. Hentikan mengakses judi online, minta bantuan profesional atau psikolog jika dibutuhkan. Ayo saling jaga dan laporkan judi online ke laman aduankonten.id, email aduankonten@kominfo.go.id, dan WhatsApp 0811 922 4545.
menyesal mencoba judi online. Waktu belajarku terbuang, tabunganku berkurang, teman-temanku hilang, kugadaikan barang, terlilit utang. Mulai sekarang, aku akan berhenti judi online. Skema judi online sangat sistematis dan berbahaya. Menang sekali, namun rugi berkali-kali. Jauhi berbagai situs dan aplikasi judi online. Mari bentengi diri dan saling jaga. Hentikan dan laporkan judi online ke aduankonten.id, cekrekening.id, dan aduannomor.id. Terima kasih Bapak Mama, Anda masih bersama kami. SMK Negeri 1 Bovendigul melaksanakan tahun pertama simulasi dan tes kompetensi akademik bagi siswa dan siswi kelas 12. Kegiatan ini bertujuan untuk mengukur kemampuan akademik siswa sebagai persiapan menuju ujian akhir nasional dan memastikan kelayakan para siswa dan siswi untuk melanjutkan ke perguruan tinggi. Pelaksanaan TKA di SMK Negeri 1 Bovendigul menjadi langkah awal penerapan sistem baru yang mulai berlaku pada tahun 2025. TKA ini dirancang dengan mekanisme yang serupa dengan ujian akhir nasional, baik dari segi proses, tahapan, maupun sistem pengawasan. Dalam wawancara Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Bovendigul, Ruben Temkon menyampaikan, tujuan utama simulasi TKA ini adalah untuk mengetahui sejauh mana kesiapan siswa menghadapi pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, serta memastikan mereka memenuhi persyaratan akademik yang telah ditetapkan untuk mengikuti ujian akhir nasional. Pelaksanaan TKA bersifat wajib bagi seluruh siswa kelas 12, sehingga mempengaruhi penjadwalan kegiatan sekolah lainnya seperti praktik kerja lapangan, agar tidak berbentrokan dengan ujian akhir. Dirinya mengungkapkan pelaksanaan simulasi TKA yang berlangsung pada 8 Oktober 2025, tercatat sebanyak 222 siswa kelas 12 mengikuti kegiatan tersebut. Namun sebagian siswa masih mengalami kendala pada data administrasi, seperti perbedaan nama di ijazah dan kartu keluarga. Mengingat sistem ujian kini telah terintegrasi dengan data kependudukan, sekolah memberikan waktu kepada siswa untuk melengkapi berkas yang dibutuhkan, diantaranya kartu keluarga serta ijazah jenjang SD dan SMP. Sehingga diwajibkan semua siswa-siswi kelas 12 harus mengikuti. Nah, dia seperti ujian akhir. Kita jumlah siswa-siswi SMK kelas 12 di Bovendigul SMK Negeri 1 ini yang kelas 3 ada 222 siswa yang mengikuti TKA. Namun dari 220 siswa ada beberapa siswa yang mengalami kendala masalah biodata, karena ini dia sistemnya seperti ujian akhir nasional, sehingga semua biodata itu harus dilengkapi. Sehingga kita tahu kalau memang siswa yang bersangkutan ini tidak melengkapi biodata, dia dampaknya nanti di ujian akhir. Nah, karena data-datanya belum dimasukkan. Misalnya datanya kesalahan pada nama di akte kelahiran dengan di ijazah. Ada juga yang banyak kita ketemu siswa ini nama di ijazah itu beda dengan di kartu keluarga. Nah, sehingga data-data ini harus valid. Nah, yang sekarang sistem sekarang ini ijazah ini dia connect dengan kartu keluarga. Jadi, seperti itu. Jadi misalnya kalau ada kesalahan di ijazah itu kita berurusan dengan capil. Nah, dari pihak sekolah misalnya macam seperti kemarin. Sehingga yang anak-anak yang sekarang kita punya siswa ini memang ada beberapa yang biodatanya tidak begitu lengkap, tapi kita kasih waktu untuk mereka upayakan supaya lengkapi biodata ini, antara lain ya kartu keluarga, ijazah, SD, SMP. Nah, ini dia nama ini harus connect dengan kartu keluarga. Sangat pengaruh. Lebih lanjut, Ruben Temkon mengatakan tes kompetensi akademi TKA ini direncanakan menjadi program rutin yang akan terus dilaksanakan setiap tahun
sebagai bagian dari proses evaluasi dan tolak ukur penerimaan siswa ke perguruan tinggi. Hasil simulasi TKA juga dijadikan bahan evaluasi bagi sekolah dan siswa-siswi dalam menghadapi ujian akhir nasional mendatang. Melalui kegiatan ini diharapkan adanya kerjasama antara pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dalam mendukung pelaksanaan TKA di Kabupaten Bovendigul. Selain itu, dukungan orang tua juga sangat dibutuhkan terutama dalam kelengkapan data administrasi para siswa. Ke depan, pihak sekolah berharap adanya peningkatan sarana pendukung seperti ruang lab komputer agar kegiatan serupa dapat berjalan lebih optimal. Tim Liputan Digul TV, Caruk melaporkan. Bapak-bapak saudara semua, pengalaman berharga didapatkan sejumlah siswa dan siswi SMK Negeri 1 Tanah Merah yang telah menyelesaikan praktik kerja lapangan selama 2 bulan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bovendigul. Sistem pendidikan kerja praktek lapangan ini, para siswa SMK Negeri 1 Tanah Merah terjun langsung mempelajari teknologi informasi, komunikasi publik hingga seluk-beluk jaringan digital. Selama PKL, para siswa ditempatkan di berbagai bidang di Dinas Komunikasi dan Informatika, meliputi tata usaha, bidang layanan komunikasi dan informatika, bidang informasi dan komunikasi publik, bidang e-government, serta bidang statistik dan persandian. Salah satu siswi PKL, Distia Amanda, mengungkapkan kesan mendalam selama berada di bidang IKP. Di bidang pengelolaan informasi dan komunikasi publik, dirinya bersama siswa PKL lainnya belajar cara mengelola berita, pengambilan video, dan mendokumentasikan kegiatan. Selain itu, di bidang persandian, siswa terlibat dalam kegiatan lapangan dan memahami proses pengelolaan data. Sementara di bidang e-government, mereka mengenal teknologi Starlink, cara pemasangan hingga penyambungan kabel optik. Di sini kita masuk beberapa 4 bidang. Yang bidang pertama, bidang komunikasi dan layanan informatika, kami mendapatkan pengalaman cara pengelolaan web dan pembuatan web. Yang kedua, di bidang IKP, kami mempelajari cara membuat berita, pengambilan video, dan gambar. Di bidang persandian dan statistik, kami mendapatkan pengalaman dapat bersosialisasi di kegiatan-kegiatan. Dan yang keempat, di bidang e-government, kami tahu cara pembuatan Starlink dan pembuatan kabel optik. Distia Amanda menambahkan, meski awalnya kurang aktif bertanya, para siswa berusaha memperbaiki diri dengan berdiskusi dan saling belajar. Banyak sekali pengalaman dan ilmu baru yang didapat selama PKL di Dinas Komunikasi dan Informatika Bovendigul. Tim Liputan Digul TV, Andri melaporkan. Bapak-bapak saudara semua, dengan berakhirnya informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam Info Digul pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan bapak-bapak semua dan terimalah salam persaudaraan kita. Nubagen, nubagenep, nubagenep, nubagen. Saya ada karena kamu ada karena saya ada. Saya Toran Waibro mewakili seluruh kerabat redaksi yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.